Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Santi Wulan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian A serta rekan-rekan sekalian. Saya Akbar Razan dengan nomor NRP 500 322 1150 akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Prediktif Customer Churn menggunakan algoritma Extreme Gradient Boosting dengan studi kasus pelanggan Indium PT Telekomunikasi Selular. Ada tiga pokok bahasan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan ketiga adalah metodologi penelitian. Jadi, saat ini Indomie itu mendominasi pasar fixed broadband dengan lebih dari 10 juta pelanggan. Namun tantangan terbesar industri ini adalah tingginya tingkat churn atau perpindahan pelanggan yang mengancam stabilitas pendapatan. Kenapa krusial? Karena biaya akuisisi itu 5 sampai 25 kali lipat dibandingkan biaya mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu, strategi retensi berbasis data sangatlah penting. Kenapa kenapa Extreme Gradient Boosting? Yang pertama, performanya superior. Jadi, XGBoost ini terbukti akurasinya tinggi dan cepat. Lalu, sparsity aware mampu menangani missing values, regularization mencegah overfitting yang sering terjadi. Lalu, fitur competence untuk mampu mengidentifikasi faktor dominan pemicu churn untuk strategi bisnis. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang memenuhi pelanggan Indium dalam melakukan churn. Yang kedua, bagaimana kinerja algoritma extreme gradient boosting dalam mereduksi churn pelanggan Indium. Yang ketiga, faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap keberhasilan churn berdasarkan hasil pemodelan XGBoost. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan Indium dalam melakukan churn, menganalisis kinerja algoritma extreme gradient boosting dalam mereduksi churn. Yang ketiga adalah menentukan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keberhasilan churn berdasarkan hasil pemodelan XGBoost. Manfaatnya sebagai berikut, dan batasan masalahnya adalah datanya itu data internal PT IndiHome di area Jawa Bali, lalu terbatas pada atribut demografis, penggunaan layanan, riwayat pembayaran, dan teknis. Untuk yang lanjut ke tinjauan pustaka, dari hasil penelitian terdahulu dengan metode random forest, akurasinya sebesar 89%. Jadi efektif menggunakan metode ensemble dan melakukan hubungan nonlinear antar variabel. Dengan decision tree menyoroti pentingnya interpretabilitas model dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. Lalu untuk SMOTE, jadi teknik SMOTE ini AUC-nya sebesar 0,89, membuktikan pentingnya keseimbangan data. Lalu dengan XGBoost, tingkat akurasi yang diperoleh mencapai 91,3% dengan AUC 0,95. Churn sendiri lalu untuk churn adalah fenomena pelanggan menghentikan hubungan bisnis atau langganan dengan penyedia layanan dengan rumus sebagai berikut. Jumlah pelanggan yang berhenti dibagi jumlah pelanggan di awal dikali 100%. Lalu, untuk statistika deskriptifnya adalah menggunakan parameter pemeriksaan data, min, median, dan modus, dan penyebaran data, standar deviasi, dan varians. Lalu untuk data preprocessingnya, yang pertama adalah pemeriksaan data. Jadi, untuk data numerik itu menggunakan imputasi median. Karena median ini lebih robust terhadap outlier dibandingkan rata-rata. Lalu untuk impedance modus itu untuk data kategorik, mengisi nilai kosong dengan kategori yang paling sering muncul atau frekuensinya tertinggi. Untuk transformasi data dengan encoding variabel kategorikal bila datanya ordinal menggunakan ordinal encoding atau label encoding, bila datanya nominal menggunakan one hot encoding. Lalu ada standarisasi menyamakan skala fitur numerik menggunakan z-score agar memiliki rata-rata nol dan standar deviasi. Lalu fitur engineering data selection, eh, yang pertama fitur extraction, menciptakan variabel baru dari variabel yang ada untuk menggunakan pola tersembunyi. Pertama fitur agregat, misalnya data menggunakan data 3 bulan terakhir, fitur waktu menghitung resensi. Lalu untuk fitur selection adalah memilih fitur dominan berdasarkan skor gain. Gain mengukur penurunan loss function saat fitur digunakan untuk mencari split node. Dengan rumus sebagai berikut, dengan G adalah total gradient, turunan pertama adalah total Hessian, turunan kedua, dan lambda adalah parameter regularisasi.
Lalu untuk smoothie sendiri adalah mengatasi masalah dataset tidak seimbang. Diterapkan pada data training. Mekanismenya adalah menduplikasi data minoritas dan membuatkan sampel sintetis baru berdasarkan interpolasi linear antara sampel acuan. Perhitungan matematis interpolasi smoothies sebagai berikut. Lalu lanjut ke XGBoost-nya sendiri, konsep dasarnya adalah implementasi dari algoritma gradient boosting yang dioptimalkan. Modelnya dibangun secara sekuensial, di mana setiap model baru dilatih untuk memperbaiki kesalahan dari metode model sebelumnya. Algoritmanya adalah meminimalkan fungsi objektif yang terdiri dari dua komponen utama, fungsi objektif dan fungsi regulasi. Fungsi objektif loss function dengan rumus sebagai berikut. Dengan loss function adalah mengukur perbedaan antara prediksi dan nilai aktual, dan regularization term adalah mengatur kompleksitas model. Lalu untuk fungsi regresi dan rumus sebagai berikut. Dengan D adalah jumlah tahun, W adalah bobot skor, dan lambda adalah parameter penalti untuk kompleksitas pohon. Lalu optimasi XGBoost itu mengoptimalkan fungsi objektif dengan cepat menggunakan ekspansi Taylor order kedua. Ini adalah keunggulan matematis XGBoost dibandingkan metode yang lain. Dengan fungsi sebagai berikut. Lalu matriks evaluasi yang dipakai adalah pertama akurasi, proporsi prediksi yang benar terhadap keseluruhan observasi, dan rumus sebagai berikut. Lalu presisi, proporsi prediksi Chen yang benar-benar, recall, F1 score, dan AUC score. Untuk metodologi sumber datanya dari PT Telkomsel, Regen 3 dengan Jawa Bali. Variabel datanya sebagai berikut dengan Y-nya churn. Struktur datanya sebagai berikut. Lalu diagram alirnya sebagai berikut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.